Rasulullah SAW bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Pejuang Langit, persahabatan yang berlandaskan takwa gak hanya indah di dunia, tetapi juga harapan untuk dipertemukan kembali di surga. Sebuah perubahan Igun lebih dekat ke Allah tentu akan merubah segalanya, termasuk pertemanan. Kini Igun dikelilingi sahabat yang saling menguatkan di jalan Allah SWT. Salah satunya dengan Ruben Onsu. Nah, Kak Igun sama Kak Ruben ini kan memang bestie lah, sahabatan. Nah, apa sih Kak Ruben yang bisa dipelajari dari Kak Igun ini selama memeluk Islam ini? Dia komit dan terus banyak ngajarin buat orang-orang yang ada di sekitarnya hal-hal yang baik gitu. Jadi dan terus dia nggak pernah memaksa orangnya, tapi mengingatkan itu pasti. Jadi yang aku rasain kalau Igun itu ya orangnya bener-bener salah-salah, jadi orangnya nggak basa-basi gitu. Dan sekarang dia udah lebih mantep lagi ya. Mungkin saya banyak ngajarin dia ya, tapi ya nggak apa-apa, namanya orang belajar kan. Betul. Gitu. Nah, kalau dari Kak Igun sendiri apa sih yang dipelajari dari Kak Ruben? Oh, saya sih nggak pernah dapat apa-apa dari dia ya. Tapi yang jelas kita tuh bersahabat cukup lama. Kita tuh nggak pernah bilang bahwa masa lalu kita tidak baik atau masa lalu kita tidak bahagia. Tapi setiap orang itu sebisa mungkin mendapatkan momen yang lebih baik dan lebih bahagia di kemudian hari. Gitu. Pejuang Langit, kata guru ngaji saya dalam Islam, sebuah persahabatan dan lingkungan bukan sekedar berbagi tawa dan cerita, melainkan jalan untuk saling menuntun menuju ridha Allah. Sahabat yang baik adalah cermin, pengingat sekaligus penjaga ketika langkah mulai goyah. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ada kalanya penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu atau kamu membeli darinya atau kamu mendapatkan aroma wanginya. Sedangkan pandai besi ada kalanya percikan apinya akan membakar bajumu atau kamu akan mendapatkan aroma tidak sedap darinya. Ini mengingatkan betapa kuat pengaruh lingkaran persahabatan dalam hidup kita. Bahkan Allah menegaskan, teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi bisa dibilang apa yang dia lakukan saya tahu, apa yang saya lakukan dia tahu. Gitu. Jadi, nah yang paling amazingly adalah di saat beliau mau memeluk agama Islam gitu. Dan aku nggak pernah, aku tuh orangnya kalau nggak ditanya, nggak pernah mau membuka omongan gitu. Orangnya bukan tipe orang yang kepo, mau buka omongan, mau pengen tahu gitu. Kayak mau dia kemarin dalam urusan perceraian, aku juga nggak pernah nanya awalnya gimana, akhirnya gimana. Aku selalu diam. Tapi diamnya aku itu tetap nyari dari sekitar ya, tetap cari berita dari sekitar gitu. Jadi senang banget sih ngeliat maksudnya sama Ruben sekarang benar-benar sefrekuensi. Kita bisa saling mengingatkan sholat, mengingatkan kebaikan. Mungkin ada sesuatu yang dia pingin tanya, aku bisa jawab. Yang kita sama-sama bisa sekalian sharing. Aku juga beberapa kali ngajak Ruben ke acara keagamaan gitu, dan ternyata beliau juga seneng. Dan orang-orang yang baru, yang justru orang-orang baru yang nggak pernah ada dalam bayangan kehidupan kita tuh saat ini bisa ada gitu. Jadi ya seneng lah gitu. Pejuang Langit, gak hanya pertemanan saja yang berubah, gaya hidup Igun juga ikut berubah. Kini ia telah menjauhi dunia malam, meninggalkan minuman keras, bahkan memasuki sebuah restoran yang menjualnya pun ia enggan. Masya Allah. Kalau aku sih iya ya. Jadi aku keluar dari circle pergi-pergi dugem aku, circle yang nggak penting buat kehidupan aku ya aku ganti, aku rubah gitu. Termasuk Kak Ruben yang selalu ngingatin Kak Igun juga apa gimana? Enggak, kebetulan kalau Ruben justru malah nggak pernah keluar malam ya Ben ya. Nggak pernah, gue jadi udah hal yang nggak perlu kaget, tapi kan banyak yang harus dikerjakan. Misalnya kalau di malam tuh ya pengen ngisi kegiatan yang misalnya belajar ngaji, terus dibenerin lagi kalimat-kalimat buat ucapan sholatnya, jadi lebih gitu. Nah kebetulan kan nggak perlu banyak orang, tapi ada tim aku sendiri yang bisa ngajarin gitu. Jadi kayaknya ya proses ketika kita berubah berdua tuh emang proses yang nggak janjian. Dan itu di tahun yang sama ya? Di tahun yang sama. Yang sama, justru, ya. sama.
Dan yang saya pelajari sama Igun tuh yang sekarang ini saya contoh gitu ya, itu ya dia sedekah subuhnya. Masya Allah. Lo udah mulai ikut belum? Iya, gue ambilin yang punya lo, terus gue bagi lagi. Jadi kalau misalnya kita berbicara sedekah subuh, sebenarnya ini kan langkah mudah yang kita bisa ambil ya. Jadi sedekah subuh tuh kayak sebenarnya ya tergantung dari niat kita mau berapa, nggak harus banyak juga gitu kan. Mau kasih ke tetangga atau penyalurannya tuh macam-macam gitu. Jadi balik lagi, saya mendapatkan insight apa yang saya tahu itu justru dari apa yang saya lihat di sosial media saya gitu. Jadi nggak selamanya semuanya tahu dan keinginan sendiri gitu. Perubahan Igun tak berhenti pada dirinya saja. Namun, Allah jadikan langkahnya sebagai cermin bagi sahabatnya Ruben. Amalan-amalan yang Igun lakukan, Masya Allah, bisa menjadi contoh kebaikan untuk orang lain. Jadi ini butik aku, tapi ini aku bisa bilang ini butik kotor ya. Jadi di sini ini tempat produksi. Dulu, beberapa tahun yang lalu, ini butiknya cuma ini doang. Ya kan? Tapi sekarang butik bersihnya ada di ujung. Nah, yang di depan sini butik baru. Aduh, sombong deh ya. Nah, Kak Igun, Ya. dengan semua rezeki dan harta yang diberikan Allah, dan alhamdulillah ini kan berkah nih. Apa yang kita punya, ya itu kan sebenarnya punya Allah juga. Tanpa kita sadari. Malah aku lagi belajar gimana caranya kita berbisnis. 50 buat kita, 50 buat Allah. Masya Allah. Aku sempat belajar dari Ustadz Zakir Naik gitu. Kalau kita bisa, hidup kita bisa 50-50. 50 kita, 50 Allah tuh pasti jadinya keren banget. Dari hasil kerja kita 100% buat Allah. Namanya kita ikhtiar ya gitu. Jadi semakin kita kembalikan apa yang kita punya ke Allah, pasti Allah juga kasih lebih banyak lagi gitu. Allahu Akbar. Perjalanannya untuk Allah bukan hanya dari jiwanya, tapi juga untuk usahanya Pejuang Langit. Saya tidak kebayang betapa teguh perjalanan perubahannya. Bahkan untuk hasil usaha, ia usahakan untuk Allah 100%. Pantas saja, kini semua barang mewah dan kesayangannya ia jual demi sedekah. Aku masih sampai hari ini belum laku. Ada tas Hermes aku dari kulit buaya. Aku mau jual. Nah, hasil dari keuntungannya itu tuh aku mau sedekahkan buat pembangunan masjid di Yokohama di Jepang gitu. Tapi sampai hari ini belum laku ya. Mungkin kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Mungkin orang lagi nggak pengen beli. Tapi aku tetap ikhtiar. Barang tersebut memang udah pengen aku sedekahkan gitu. Tapi nggak sayang, ini kan barang yang disayang pula. Sebenarnya gini, kita tuh nggak boleh sayang dengan apa yang kita punya karena semuanya tuh kan titipan juga. Jadi kan kita cuma dikasih pinjam doang sama Allah, ya kan? Udah pernah pakai, udah pernah nenteng, ya udah kita balikin lagi aja ke Allah kita. Hanya untuk bersedekah saja, banyak orang masih merasa berat. Maka bayangkan, betapa besarnya keutamaan saat seseorang rela melepaskan harta atau barang yang paling disukainya. Itulah sedekah yang paling mulia dan menjadi bentuk sedekah yang paling sempurna. Allah berfirman, "Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Nah, untuk Pejuang Langit, ya Allah, ini kan pagi-pagi ya. Aku tuh lagi pengen ngejual tas Hermes aku yang waktu itu aku beli pada saat aku ulang tahun. Jadi ini bener-bener buat ngedapetinnya itu juga susah banget gitu. Nah, sekarang aku mau jual gitu. Jadi kalau siapa yang berminat, silakan DM aku ya. Dan ini untuk Gitu. tujuan sedekah tadi ya? Iya, jadi Buat memang masjid. nggak ada yang aku ambil. Jadi memang semuanya aku buat sedekah aja kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Jadi ini baju-baju yang akan di-show-in. Jadi kebetulan Kak Igun mau ada show dalam waktu dekat. Jadi ini tembok-tembok inspirasi aku nih. Jadi kalau lagi mau buat pagelaran, kita cari inspirasi. Inspirasinya harus dipajang kayak begini supaya kalau udah nanti didesain, kita ketahuan mana yang mau dibuat. Dulu dijuluki sebagai super mega bintang, sebutan yang lahir dari gaya flamboyan dan keberhasilan karirnya selama hampir 30 tahun di dunia hiburan dan fashion. Prestasinya di dunia pageant internasional pun sempat mengharumkan nama Indonesia, namun kini rela ditinggalkan. Ambisi itu ia hilangkan, dan semua ia persiapkan untuk bekal kematian.
Gun, Ya. kalau dilihat-lihat ini juga sekarang desainnya mulai tertutup nih. Ya, karena kenapa aku bikin baju tertutup? Karena kalau aku bikin baju yang terlalu kebuka-buka, aku nggak tega buat postingnya. Karena aku nggak mau di Instagram aku ternodai ada yang belahan dada terlalu atau bagian yang terlalu seksi gitu. Jadi ya perlahan-lahan. Karena kebetulan juga market aku juga sukanya sesuatu yang sopan-sopan, bukan yang kebuka-buka gitu. Gimana sih apa rahasianya Kak Igun yang insya Allah bisa menjadikan Kak Igun itu terus istiqomah di jalur Ya. Allah ini Kak? Rahasianya sebenarnya nggak ada ya. Aku juga selalu berdoa sama Allah supaya bisa selalu istiqomah gitu. Karena mempertahankan itu kan lebih sulit daripada memulai gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin harus selalu bertahan gitu kan. Bertahan dan berjuang dengan cara untuk tidak menunda-nunda waktu sholat, tidak menunda-nunda waktu ibadah gitu. Jadi ya memang seperti itu gitu. Karena kalau misalnya sekali once kita lost, ya kita bisa jadi lost terus. Kalau kita sudah sering menjalankan, jadi itu akan jadi gaya hidup kita yang baru sih gitu. Saya berharap tayangan ini insya Allah ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin. Ambil yang baik-baik, buang yang rasanya dirasa tidak perlu gitu. Karena balik lagi setiap manusia pasti kan tidak luput dari kekurangan. Pasti ada aja kekurangan-kekurangan kita. Menuju sempurna juga rasanya menjadi manusia juga susah gitu ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah dari tayangan Jalur Langit ini pemirsa mendapatkan hal-hal yang baru, mendapatkan hal-hal yang insya Allah bisa menjadi insight buat kehidupan teman-teman semuanya. Makasih banyak Kak Igun. Terima kasih Sehat atas selalu, sukses waktunya. selalu, berkah selalu, Kak Igun. Amin amin insya Allah. Selalu sering mengingatkan di hal-hal yang kebaikannya. Insya Allah.